Tujuan aja kok kemana? Lupa guys, bolo-bolo kok rusoi kaca. Sudah beberapa yang sudah packing saat Anak Pak Nabi. ini tadi yang waktu ini ya 100 harinya satu tahunnya almarhum Didi Kempot. Nah isinya kayak gini nih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat. Nah jadi isinya ini alhamdulillah tadi kita sudah selesai pulang dari hari 100 satu tahunnya mendiang almarhum sang maestro Didi Kempot. Semoga beliau husnul khotimah dan tenang di alam sana. Semoga bisa mendapatkan tempat di sisi selayaknya sesuai dengan amal ibadahnya. Dan semoga kesalahan-kesalahan khilaf maupun dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kita kirim Al-Fatihah terlebih dahulu kepada saudara saya sang maestro Pak D Didi Kempot. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini malam-malam saya ada di atas Padepokan, sahabat-sahabat, di atas majelis taklim di lantai atas ini. Yang rencana nanti di sini buat peristirahatan atau layah-layah saya bersama sang anak dan istri yang tercinta dan keluarga. Jadi sahabat-sahabat, sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihumsatun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtadha wabanahumang wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan semoga sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas diangkat penyakitnya, diberikan obat dan diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang masih punya hutang dan kebingungan perekonomian, saya doakan semoga dilimpahkan rizkinya dan bisa melunasi hutang-hutangnya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang jomblo, duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang sedang mendambakan sang buah hati yang lama
apa merajut rumah tangga, belum juga dikaruniai sang buah hati, putra maupun putri, keturunan, saya doakan semoga lekas dia berikan keturunan, buah hati, anak, putra dan putri yang soleh, solehah, berbakti, beriman kepada Allah, kepada agama, kepada nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Oke sahabat-sahabat, live malam ini adalah kita akan membahas edukasi, tentang edukasi. Di share sebanyak-banyaknya supaya banyak teman-teman yang tidak gagal paham. Jadi, oh iya, saya sedikit pamer nih sahabat-sahabat. Saya gimana, ganteng nggak pakai kayak gini nih sahabat-sahabat. Nah, ini jaket baru datang. Saya mendapatkan dari Korea langsung. Woi, terima kasih teman-teman yang ada di Korea, sahabat-sahabat GNS yang ada di Korea. Terima kasih yang sudah memberikan. Ini nanti kita pakai buat penggarapan video klip lagu-lagu saya. Lagu-lagu saya. Weh, lagu-lagu. Ngopi dulu. Duduk lagi. Ngopi dulu biar matanya melek. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat mana yang engkau dustakan, kawan-kawan? Kita jalan-jalan. Ini kita lagi penggarapan, pengen bikin kolam sahabat-sahabat. Ini kolam terbuat dari sisa-sisa kayu bangunan. Kemarin kita bangun di bawah. Ini sisa-sisa kayunya kita manfaatkan. Limbah-limbah kayunya kita manfaatkan untuk kolam ikan. Nanti di sini buat ikan lele. Nah, nanti ikan lele Pak Ebeng muat berapa jumlah ikan Pak Ebeng? Satu kolam ini 2.500 ekor ya, bibit ya. Nah, jadi Pak Ebeng ini yang selalu setia sahabat-sahabat, setia setiap tikungan ada karena siluman. Nah, jadi yang di sini nanti buat ikan lele, tapi kalau yang di sini rencana nanti kita pakai buat ikan gurame ya, Ahmad. Gurame, nanti gurame. Nanti yang di bawah nanti kita kasih kolam khusus nila. Kita akan mendatangkan nila import. Nah, langsung pokoknya ikan nila import. Jadi sahabat-sahabat, malam ini kita akan membahas edukasi, sahabat-sahabat. Coba kameramen itu dipasang clip on. Ada nggak? Hah? Ngobrol-ngobrol sama aku. Nih, taruh sini. Nah, kita akan membahas apa? Bahas apa ya? Nah, Yang mengedukasi. yang mengedukasi itu apa? Jadi nggak ada pikiran nih, apa ya? Cocoknya mengedukasi tentang santet aja ya. Santet lagi, Gus. Nah, tentang santet ya, supaya masyarakat tidak gagal paham. Oke? Siap. Jadi santet, teluh, dan apa ya? Guna-guna. Apakah itu sama? Nah, saya jawab berbeda. Banyak orang yang menganggap santet itu sama dengan teluh. Teluh itu sama dengan guna-guna, padahal berbeda. Santet itu lebih ke arah dikirimi, mendapatkan kiriman benda seperti pocongan atau taburan garam atau tanah kuburan atau paku dan lain-lainnya. Nah, itu santet. Terus kalau teluh itu apa? Nah, teluh itu lebih ke arah apa ya? Semacam sakit. Jadi dibuat sakit, diganggu sama orang, dibikin tapi sakit. Sakit yang susah disembuhkan atau yang tak kunjung sembuh, itu namanya teluh, bukan santet. Berbeda santet sama teluh. Jadi ingat,
Kalau santet itu lebih ke arah dapat kiriman benda, barang-barang. Nah, kiriman perabotan, misalkan piring, gelas, lemari, meja, kursi lah. Itu santet. Terus kalau teluh adalah dimana kalau kita mendadak sakit dan tak kunjung sembuh, itu adalah teluh. Kalau guna-guna itu lebih ke arah mantra. Kita di mantra-mantrain orang, misalkan di pelet, itu guna-guna. Atau digendam, itu guna-guna. Kita stres, kita mendadak ada orang stres gila gara-gara cinta, gara-gara apa lah, itu juga guna-guna. Tergila-gila dengan seseorang itu namanya guna-guna, bukan santet, bukan teluh, itu guna-guna sahabat-sahabat. Cara kerjanya untuk menjadi seorang dukun santet tidaklah mudah. Ingat, untuk menjadi ahli dukun santet ya, yang saya kenal, jadi saya selama ini keliling Aceh sampai Papua, seluruh Indonesia, insya Allah sudah kota-kota besarnya sudah saya masukin, sudah saya datangin. Kecuali Bali, saya belum pernah datang ke Bali, belum sempat. Saya belum sempat datang ke Bali. Banyak yang mengundang saya ke Bali, tapi ada aja halangannya, ada aja. Nah, jadi begini sahabat-sahabat. Adapun mengenai di Indonesia apakah ada dukun santet? Ada, saya jawab ada. Sampai sekarang masih ada. Banyak, akan tetapi yang is the best, yang luar biasa, yang saya kenali, yang saya jumpai, yang sangat luar biasa, beliau itu ada beberapa orang yang saya kenali, itu ada sekitar 6 orang ya sahabat-sahabat. Seluruh Indonesia yang saya kenali cuma 6 orang yang dukun santet, tapi memang bener-bener dia pekerjaannya itu nyantet, khusus nyantet. Dia itu is the best, santetnya luar biasa. Dan selama ini saya bersahabat sama mereka berenam ini, bersahabat baik. Dan setiap saya melawan sama mereka, tapi pertempuran persahabatan, melawan mereka saya belum pernah menang. Mohon maaf, saya jujur apa adanya, belum pernah menang. Sekalipun saya belum pernah menang. Memang luar biasa ilmunya. Dan saya tanya-tanya tentang awal dari menjadi atau menjabat, memiliki pangkat sebagai dukun santet. Itu syaratnya apa? Syaratnya adalah ada yang, salah satunya itu ada yang harus mandi, apa namanya itu, darah cemani, darah ayam cemani jumlahnya 7. Terus ada yang harus makan daging gagak, tapi cara menyembelihnya harus digigit pakai gigi. Terus makannya harus mentah. Nah, ada juga syaratnya harus minum darah perawan. Terus ada juga yang harus makan anak bayi yang keguguran, itu apa namanya itu? Bayi bajang ya. Makanya bayi yang keguguran itu dimakan mentah-mentah. Terus ada juga yang memakan ari-ari anak, tapi bukan anak sendiri, anaknya orang, pokoknya anak manusia yang lahirnya itu Jumat manis atau Jumat legi dan Selasa Kliwon. Itu ada juga yang syaratnya harus menggali kuburan, dan kuburan itu orang yang meninggalnya pada hari Selasa Kliwon, dan itu digali, dan itu harus di apa namanya, digigit lidahnya. Jadi lidahnya si jenazah tadi itu dikeluarkan terus digigit, dan mengeluarkan itu nggak boleh pakai tangan. Itu
Ada macam-macam, banyak itu syaratnya seperti itu. Mengerikan. Itu yang di luar jalur koridor syariat. Tentunya kalau syariat tidak ada istilah santet, tidak ada. Karena kalau kita seorang muslim, tentunya kita tidak akan menyantet orang. Ya, kalau mengembalikan santet nggak masalah. Yang artinya kita bertujuan mengembalikan santet itu bukan berarti kita menyantet orang tukang santet, bukan. Kalau kita lebih tepatnya kita mengembalikan santetnya kepada si tukang santet, itu nggak apa-apa. Kalau mengembalikan santetnya nggak apa-apa, tapi kalau nyantet tukang santet sama saja tukang santet. Tapi kalau mengembalikan santet kepada si tukang santet tersebut nggak masalah. Nah, terus pertanyaan apa lagi ya? Ada kameramen bertanya apa? Mengenai tema santet, Mikir juga Gus, susah juga ini. Soalnya edukasi. Atau mengobati. Ya, cara mengobatinya santet itu Cara bagaimana? mengobati santet, kalau versi saya, terutama yakinlah kepada Allah. Kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan jangan pernah lupa niatkan hidup itu untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk selainnya. Jadi hidup kita harus minimal kita wakafkan, atau kalau tidak bisa mewakafkan, kita harus berniat hidup hanya untuk Allah. Karena hidup kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah, maka kita harus mengabdi kepada Allah. Seperti itu. Kalau bagi yang muslim, kalau bagi yang non muslim, hiduplah, niatkan hidup kalian itu berserah diri dan serahkan diri jiwa kalian, jiwa raga kalian kepada Tuhan kalian, atau Sang Yang Widi, atau Tuhan kalian, atau Yesus, atau Bunda Maria, atau siapalah Tuhan-Tuhan kalian. Nah, saya menghormati lintas agama, saya selalu menghormati. Kalian agama apapun adalah saudara saya, kalian agamanya apapun adalah keluarga saya. Di sini tidak ada perbedaan. Yang menjadikan perbedaan adalah kalian di sana, saya di sini. Saya ngecaprak, saya ngomong cerewet, kalian menonton dan mendengarkan. Itu perbedaannya. Jadi kita sama-sama, nggak ada perbedaan di mata Tuhan, di mata Allah. Kita adalah sama. Yang dituntut kepada Allah, kepada Tuhan adalah amal perbuatan kita, amal ibadah kita. Bukan karena agama kita, bukan karena makanan kita, bukan karena duit kita, bukan karena kekayaan atau jabatan kita. Bukan. Jabatan, kekayaan itu tidak akan ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Yang harus kita perhatikan adalah amal perbuatan kita. Dikala kita membuka mata, dikala kita bernafas, selagi kita masih bisa bernafas, maka gunakanlah hidup kita sebaik-baik mungkin. Oke, cara mengobati. Terus ciri-cirinya Gus? Ciri-cirinya Bentar, dulu. cara mengobati dulu ya. Oh gitu. Cara mengobati penyakit santet. Jadi santet itu lebih ke arah kan dikirimin benda-bendaan. Iya Gus. Kita harus berserah diri kepada Allah, bertakwa kepada Tuhan, dan tentunya kita harus meminta perlindungan kepada Tuhan. Kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan apabila kita, keluarga kita, ada yang mengganggu, ada yang menjahati, ada yang menzolimi, ada yang berniat jahat kepada keluarga kita ataupun diri kita. Maka mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada Allah. Semoga semua sandat-sandat yang ada di pekarangan kita, di tempat kita, di dalam diri kita, semua rontok, semua pergi, dan semua wujud. Setelah wujud, buang larung ke laut atau kemana, bakar atau apa, bebas. Itu yang mengobati santet, tolak santet. Nah, terus kedua adalah cara mengobati teluh. Teluh itu seperti halnya kita dibuat sakit, ya. Jadi cara mengobati teluh, ada yang teluh nanti efeknya itu bisa medis, berakibat berdampak sakit medis, itu bisa. Jadi kalau misalkan sudah medis, kita lari ke orang medis, dokter, rumah sakit atau apa. Tapi kalau masih dalam kondisi non medis alias masih gaib, kita harus meminta atau kita berlindung kepada Allah. Kita kalau tidak bisa, misalkan berikhtiar sendiri, kita tidak mampu, merasa belum mampu, merasa masih awam, maka datanglah kepada para alim ulama, para habaib,
para masyayikh, para mursyid, para kiai, para alim ulama, tentunya yang bukan pakai trik-trik ya, yang bukan pakai trik-trik. Jadi teluh itu tidak bisa diwujudkan, sahabat-sahabat. Teluh tidak bisa diwujudkan. Kalau santet memang bisa diwujudkan. Ingat, kalau sakit itu namanya teluh, yang artinya tidak ada benda yang keluar dari tubuh, tidak ada benda keluar dari tubuh. Tapi kalau misalkan santet itu berasal dari pekarangan kita, tempat rumah tinggal atau kantor atau pabrik atau perusahaan kita, atau di tempat kita berusaha, kita bekerja, atau di tempat kita tinggal. Itu namanya santet. Tapi kalau masuk ke dalam diri kita, itu adalah teluh. Ya, teluh itu berakibat sakit. Ya, seperti itu. Adapun kalau santet sakit itu bukan sakit, tapi lebih ke celaka ya, celaka. Misalkan tiba-tiba kita celakaan, dret. Nah, itu santet, bukan teluh. Kalau itu teluh itu lebih ke arah sakit. Dan kalau teluh itu tadi obatnya apa? Kita sudah sarankan ya. Iya, Gus. Dan yang ketiga apa? Guna-guna. Guna-guna atau sihir. Guna-guna alias seperti pelet, gendam, dan lain-lainnya yang namanya berbau guna-guna. Guna-guna itu kita harus, pertama cara menolaknya adalah, bukan kata orang-orang itu, saya pernah mendengar cara menolak guna-guna itu kalau kita pakai celana dalam kita harus dibalik. Maksudnya dibalik itu bukan depan ditaruh belakang, belakang taruh depan, bukan. Yang artinya jahitannya biasanya di dalam, itu ditaruh di luar. Seperti itu jahitannya. Itu mitos, itu gak ada benarnya. Cara untuk menolak guna-guna supaya kita tidak stres dan lain-lainnya, yang penting kita yakin kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Hanya itu obatnya. Nah, jangan terlalu over untuk mencintai seseorang. Jangan terlalu over untuk ngefans sama orang. Jangan terlalu over untuk menghormati orang. Jangan terlalu over. Kecuali kedua orang tua kalian boleh dihormati secara over, boleh dihormati secara berlebihan, yaitu kedua orang tua. Selain kedua orang tua, siapa yang wajib kita hormati secara lebih? Guru. Guru itu adalah wajib fardu ain, fardu kifayah. Hukumnya kalau kita menghormati guru, kita sami'na wa ta'na kepada guru, kepada alim ulama, kepada para habaib, kepada para masyayikh, kepada para toreko, mursyid. Nah, dan yang paling utama adalah kita harus menghormati dan sami'na wa ata'na kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanpa beliau, tanpa baginda Rasul, kita semua tidak akan mengenal Islam. Tanpa baginda Rasul, kita semua adalah hamba yang lemah. Karena adanya Rasul, adanya Nabi Muhammad SAW, kita adalah tergolong umat atau makhluk yang sempurna di antara makhluk yang lainnya. Seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, adapun pertanyaan tadi, kamu bertanya apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang yang kena. Kena apa? Yang kena santet, kita teluh sama ya? guna-guna. Iya. Ciri-ciri orang yang kena santet, dimana kalau di dalam rumah kita ada ledakan-ledakan, dor, tapi tidak ada wujud. Tiba-tiba ada api, bok, tapi tidak ada wujudnya. Nah, ada wujudnya api tapi tiba-tiba menghilang. Nah, terus kita tiba-tiba diteror seperti itu terus tanah kita tiba-tiba meledak, boom, itu tanah kita. Terus di depan kita ada tanaman-tanaman tiba-tiba mati atau apa gitulah. Terus ternak kita tiba-tiba mati atau apalah. Mati ternak itu ada dua, yaitu wabah atau santet. Nah, seperti itu. Jadi ciri-cirinya seperti itu, sahabat-sahabat. Terus kalau ciri-ciri teluh, apa ya? Lebih ke arah, pertama ya, biasanya kalau orang teluh itu kita cekcok kepada orang atau berantem sama orang, saling membenci, saling ini. Dan ciri-cirinya kalau kita kaya. Kalau kita miskin, kok tiba-tiba sakit, terus berobat kepada orang pinter katanya, para normal atau para edan, para stres atau para edan. Nah,
Kok mereka mengatakan bahwa sakit sampaian itu karena santet? Itu salah. Yang benar adalah sakitnya itu karena teluh. Kalau sakit itu teluh, kalau santet itu lebih ke pekarangan, bukan ke tubuh kita. Ingat, kalau sakit itu adalah teluh. Teluh itu tidak ada wujud benda. Yang artinya kalau ada pengobatan yang mengatakan kamu sampean sakit, sakitnya itu karena disantet, keluar ini, keluar itu bohong, dusta. Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, saya Nur Samsun Al-Fakir, saya mempertaruhkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rela tidak mendapatkan syafaat baginda Rasul apabila ada orang yang pengobatan mengatakan ini sakit karena santet, tapi keluarnya ini itu paku, keris, beling, ataupun tanah, ataupun pasir, ataupun apa ini itu adalah bohong, dusta. Dusta. Saya bisa mempertanggungjawabkan, dan tadi saya sudah bersumpah, yang artinya saya tidak main-main dengan sumpah saya. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, dan kenapa saya berani bersumpah seperti itu, berani mempertaruhkan syafaatnya baginda Rasulullah? Karena saya cinta dengan kalian semua, karena saya peduli dengan kalian semua. Mari kita gunakan akal berpikir kita secara sehat. Nah, kita yang penting supaya kalau kita tidak punya musuh, kita harus jadi orang yang baik, kita harus berserah diri kepada Allah, kita harus rajin ibadah kepada Allah, kita harus bersyukur kepada Allah. Dan tentunya orang tidak akan menyerang kita sampai sakit kalau kita tidak ada urusan tentang harta duniawi. Biasanya ciri-ciri orang yang kena teluh ya, bukan santet. Teluh ataupun santet lah, santet ataupun teluh. Kalau santet adalah pekarangan, yang diserang pekarangan, tempat tinggal kita, tempat kerja kita, itu santet. Tapi kalau jasad kita, tubuh kita adalah teluh. Kalau teluh dan santet, ciri-cirinya adalah urusan tahta atau jabatan. Urusan saingan jabatan, saingan tahta, itu. Terus masalah harta, warisan atau apa. Kalau warisannya dikit, saya rasa nggak mungkin, karena nyantet orang itu biayanya tidak cuman 1 juta 2 juta, nggak. Minimal biasanya setahu saya untuk kita meminta tolong kepada, misalkan saya membenci kameramen saya pengen kirim sesuatu kepada si kameramen saya berdatang kepada si dukun ini, Mbah, tolong dong santetin kameramen saya. Biayanya berapa? Minimal biayanya itu 20 juta. Minimal, setahu saya. Karena yang dibutuhkan peralatan itu tidak murah. Ya, seperti itu. Dan yang artinya kalau warisannya cuma dikit, nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus yang pasti ciri-cirinya adalah orang kena santet, orang kena teluh, itu pasti gara-gara apa? Gara-gara jabatan, saingan kerja, atau pangkat, atau karir, atau mungkin saingan pacar yang kaya raya, tapi kalau pacarnya miskin, biasa-biasa, setengah-setengah hartanya juga nggak mungkin. Saya rasa nggak mungkin kalau kena teluh, kena santet, nggak mungkin. Nah, karena yang didapat apa? Masa yang didapat cuma cinta? Makan itu cinta. Jadi sahabat-sahabat, kalau ada orang miskin atau orang menengah ke bawah, perekonomian menengah ke bawah, saya rasa sakitnya itu ke medis, bukan non medis. Ya, ingat, ke medis bukan non medis. Kalaupun ada unsur non medis, itu mungkin karena bukan ulah orang lain, tapi ulahnya sendiri yang mungkin ulahnya diri sendiri yang berbenturan dengan energi alam gaib. Seperti itu, berbenturan dengan energi bangsa jin. Itu bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan, sahabat-sahabat. Nah, jadi ingat, teluh itu tidak bisa mengeluarkan benda di dalam tubuh kita. Tidak bisa. Seperti halnya operasi gaib itu juga bohong. Tidak ada operasi gaib. Misalkan nih ya, misalkan tangan biasa, ini sakitnya minta ampun tangan ini, atau di perut sini. Terus nanti ditutupin sini, terus tiba-tiba keluar darah, keluar kayak rambut-rambut, serabut-serabut, keluar kain gitu ya sahabat-sahabat. Terus diusap pakai tisu, pakai air, nggak ada bekasnya. Nah, itu bohong, itu trik. Ya, saya ulangi sekali lagi, itu trik, kapan-kapan akan saya praktekkan. Jadi sahabat-sahabat, kalau mengenai ciri-ciri apa tadi? Guna-guna. Guna-guna lebih ke arah
yang diserang itu psikolog atau kejiwaan kita, supaya kita terandai-andai atau kita selalu mengingat sang mantan atau kita mengingat orang ini itu, kita tunduk sama orang ini, tunduk sama orang itu. Lah, itu guna-guna. Jadi lebih ciri-cirinya guna-guna adalah ya seperti itu. Ciri-cirinya orang kena guna-guna atau orang yang hampir kena guna-guna ya seperti itulah pokoknya. Karena yang diserang psikolognya. Oke? Biar nggak bisa move on gitu, Gus. Biar nggak bisa move on. Iya. Iya, seperti itu, supaya orang tersebut tidak bisa move on, seperti tamu kita tadi, ya kan? Tamu kita tadi kan seperti itu, Iya. belum bisa move on sama mantan suaminya. How are you? Peace. Mantan suaminya aja udah nikah, Gus. Mantan suaminya udah nikah ya? Iya, Nah, Gus. cari lagi, masih cantik kok. Masih cantik anak satu. Jangan pusing-pusing, jangan pilih-pilih. Jadi tidak ada hubungannya. Tadi kan bertanya itu kan, Iya. tidak ada hubungannya dengan ini. Nantilah itu dibahas konten lain lah. Siap. Itu tentang jodoh-jodoh nanti kita bahas konten yang lain. Apakah benar orang yang sulit menikah itu karena gangguan-gangguan begini-begini? Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya, sahabat-sahabat. Semoga edukasi kali ini bisa menjadikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kalian semua dan kepada saya. Ingat pesan saya, terus gunakan akal berpikir kita secara sehat, secara baik. Jangan mudah kita terhasut, jangan mudah kita tertipu, jangan mudah kita terpedaya oleh duniawi, gebyarnya duniawi ini. Ini adalah sebatas panggung sandiwara, sahabat-sahabat. Saya agak ngerap-ngerap pakai pakaian seperti ini, sahabat-sahabat. Iya. Lama-lama saya stres ya, sahabat-sahabat. Menghibur sahabat-sahabat ini saya demi membuat kesenangan hati sahabat-sahabat supaya tersenyum lebar. Jadi kalau sahabat-sahabat tersenyum, tidak tegang terus kan, ini salah satu ibadah bagi saya, bisa membuat kalian semua tersenyum, bahagia, ceria setiap harinya. Semoga ini bermanfaat dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Jangan pernah lupa putar tasbih, waca selawat.